menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik usia SD. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Agar anak mencapai pertumbuhan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua atau orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Jadi, dalam konteks psikologi, perkembangan merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan, dan juga perubahan yang terjadi di dalam individu secara sistematis. Terdapat beberapa aspek dalam perkembangan anak. Yang pertama, salah satunya yaitu perkembangan potensi kognitif, perkembangan potensi fisik, perkembangan potensi psikomotorik, peningkatan potensi moral dan emosional, dan peningkatan potensi sosial dan bahasa. 1. Pengembangan potensi kognitif. Pengembangan potensi kognitif peserta didik pada dasarnya merupakan upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan, serta kreativitas peserta didik. Proses kognitif atau cognitive process pada peserta didik meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasanya. Beberapa contoh yang mencerminkan proses-proses kognitif, misalnya memandang benda yang berayun-ayun di atas tempat tidur bayi, merangkai satu kalimat terdiri atas dua kata, menghafal syair, membayangkan seperti apa rasanya menjadi bintang tokoh, dan memecahkan suatu teka-teki silang. Pengembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, kematangan, minat dan bakat, pembentukan dan kebebasan dari berbagai pengaruh sugesti. Pengembangan kognitif peserta didik di SD kelas rendah misalnya berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan matematik dan pengembangan sains. Permulaan. 2. Pengembangan potensi fisik. Pengembangan potensi fisik menyangkut pertumbuhan seorang peserta didik. Peserta didik harus memiliki pertumbuhan fisik yang baik pula dalam meningkatkan potensinya. Pertumbuhan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Perkembangan potensi psikomotorik adalah pengembangan atau peningkatan peserta didik secara optimal melalui kemampuan motorik dan mampu meningkatkan pembelajaran sesuai batasan. Menurut Horlock 1996, perkembangan motorik dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan psikomotorik dikembangkan melalui keterampilan menghibur. Kedua, psikomotorik dikembangkan melalui keterampilan kondisi perkembangan. Ketiga, perkembangan psikomotorik dikembangkan melalui keterampilan lingkungan di sekitar. Keempat, perkembangan psikomotorik dikembangkan melalui keterampilan atau pergaulan. Pengembangan potensi moral dan emosional. Pengembangan potensi moral dan emosional adalah peningkatan secara unsur komprehensif yang berkaitan dengan proses belajar agar terbentuknya moral dan karakter yang terbaik. Di dalam strategi upaya peningkatan moral, terdapat analisis moral antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi proses pencapaian pengetahuan moral. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu peningkatan potensi sosial dan bahasa. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial atau Horlock 1990. Tuntunan sosial terhadap perilaku sosial peserta didik bergantung pada perbedaan harapan tuntunan budaya dalam masyarakat. B. Peningkatan potensi bahasa peserta didik sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Namun
Narasi merupakan sarana peningkatan kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi, maka dapat dilakukan dalam bahasa yang dalam wujudnya dapat berupa bahasa lisan, bahasa tulis, atau bahasa isyarat. Berdasarkan wujud bahasa tersebut, maka cara atau metode yang dilakukan untuk meningkatkan potensi bahasa peserta didik diantaranya lain: metode bercerita, metode membaca, metode mendengarkan, menulis, berbicara di depan umum. Kesimpulan, baik itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, perkembangan dalam konteks psikologi diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan dan juga perubahan yang terjadi dalam individu secara sistematis. Banyak potensi peserta didik yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan di sekolah melalui proses belajar dan pembelajaran. Saran, di dalam makalah ini mungkin banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan ataupun pengertiannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan meminta saran serta kritikan yang sifatnya membangun supaya menjadi kebaikan bagi penulis untuk makalah selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.